Salam sejahtera bagi setiap kekasih yang disayangi Tuhan Yesus. Seseorang Kristen sejati akan mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus. Di dalam Injil Lukas 14 ayat 33, firman Tuhan mengajarkan, setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, mereka tidak dapat menjadi muridku. Kehidupan Kristen itu tidak sekedar pindah agama dari non-Kristen menjadi Kristen, tetapi lebih kepada bagaimana perubahan hidup, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kehidupan seorang Kristen sejati itu tidak sekedar beragama Kristen, tetapi mereka mau menjadi murid yang diajar, yang siap dilatih, yang siap dibimbing oleh guru kita, Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya hari ini orang-orang Kristen kalau ke gereja jangan lagi modus minta kaya, minta sembuh, minta dilindungi, minta Tuhan cukupkan. Menjadikan Tuhan sumber harus benar. Tuhan itu sumber kehidupan yang kekal. Di dunia ini sudah ada tatanannya. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Saya beri contoh. Saudara kalau tidak bisa mengendalikan nafsu makan, lapar, sate babi, sate kambing 30, sate babi 30, lalu sate domba 30. Lalu saudara-saudara berharap bahwa saudara sehat. Itu kan saudara-saudara mimpi. Atau saudara-saudara makan babi kecap, babi hong, babi woku setiap hari dengan berkilo-kilo. Lalu saudara berkata, setiap kali makan daging babi itu, roh kolesterol, roh lemak keluar. Tidak akan keluar saudara-saudara, karena lemak dan kolesterol tidak punya roh. Saudara yang punya roh, yang mengaku memiliki roh Tuhan, maka kita wajib sebagai murid ingat, ada buah roh di dalamnya, pengendalian diri. Nah, banyak orang mau enak-enak saja mati masuk surga. Banyak orang mau mengambil agama Kristen supaya hidupnya mendapat paket komplit. Tidak begitu saudara-saudara, tidak begitu. Itu harus diluruskan kembali. Sebab kalau ini menyimpan, itu bukan Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus bukan mengajarkan seruan Yabes lagi hari ini. Itu konsep perjanjian lama. Doa seorang murid ketika bertanya kepada gurunya. Murid bertanya, guru, bagaimana kami berdoa? Tuhan Yesus berkata, berikanlah kami makanan hari ini secukupnya. Kata secukupnya itu relatif. Antara saudara dan saya itu beda, karena beda porsi, beda size dan sebagainya. Tetapi bicara soal supaya hari esok kita bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung pada berkat yang kita miliki dari Tuhan, tetapi kepada Tuhan. Saudara-saudara, ke gereja hari ini stop untuk modus minta-minta, seolah-olah Tuhan itu berkewajiban harus menjadi seperti supermarket yang menyediakan semua kebutuhan kita. Ingat, kita itu sudah dibeli, kita sudah ditukar dengan hidupnya Tuhan sendiri. Maka sebetulnya kita harus menghamba hari ini. Sekalipun nanti kita akan menjadi ahli waris anak kerajaan surga, tapi hari ini kita hidup menghamba. Karena kita adalah seorang murid. Kita jangan lupa, kita ini murid. Murid yang belajar, agenda kita belajar. Jangan suruh Tuhan mengikuti kehendak kita. Lalu kita mulai nyanyi, dia mengerti, dia peduli. Nah, saudara makan 30 tusuk sate babi, sate kambing, dan engkau mulai berkata, Tuhan mengerti, sembuhkan sakit saya. Mulutmu dijaga. Murid itu mau dengar-dengaran. Mentah-mentah dikatakan semua yang masuk dikuduskan. Iya, tetapi jangan lupa ada Roh Kudus. Saya ulangi, makanya setiap anak-anak Tuhan hendaklah dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau sudah tahu, sudah gemuk, sudah kolesterol, sudah susah jalan, ya harus sadar
makan secukupnya, nasi ya dikurangi. Tapi kalau mau seperti saya, masih suka makan nasi, suka makan daging, imbangi dengan olahraga. Karena dengan olahraga itu kita mengeluarkan kolesterol tadi. Kolesterol keluar bukan ditengking atau dihardik, roh kolesterol keluar tidak bisa, karena kolesterol nggak punya roh. Untuk mengeluarkan itu kita harus latihan badani. Ada gunanya sekalipun cuma 70 tahun atau 100 tahun. Tetapi yang saya bicarakan hari demi hari untuk bermanfaat hidup kekal saudara-saudara dan saya. Jadi seorang Kristen yang sejati ke gereja itu dia worship. Dia worship kepada Tuhan, dan worship itu adalah penyembahan. Penyembahan itu adalah investasi, deposito untuk kekekalan kita. Jangan terus saudara minta untuk saudara-saudara menjadi serupa dengan anak-anak dunia. Harusnya kita ke gereja, kita harus berkata, Tuhan, bagian mana hidupku lagi yang belum menjadi baik Tuhan? Bagian mana Tuhan dari karakterku, perkataan pikiranku, hatiku yang belum senang ke hatimu? Itu yang kita terus pikirkan saudara-saudara. Kalau berkat makan minum itu, orang-orang gak ke gereja pun ada makan, ada minum. Matahari itu buat orang jahat dan orang baik. Hujan buat semua manusia termasuk orang-orang fasik. Jadi saudara-saudara, mari kembalikan kekristenan dengan cara Injil yang murni. Murid itu belajar, murid itu siap dilatih. Amin. Saat dilatih di sekolah kehidupan, ingat, pemazmur ini sangat indah. Dia pernah berkata, dan menjadi sebuah nyanyian hidup kita hari ini adalah kalau saudara-saudara membuka dalam Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, di surga, dan semua yang ada. Wah, kita dengan bersuka cita, euforia menyanyikan puji-pujian ini saudara-saudara. Tidak ada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Apakah hanya 2 jam di gereja? Atau hanya sekedar waktu pres saja, waktu lompat-lompat saja? Tapi keluar dari gereja yang saudara ngomongin drama Korea, sinetron, cogan, mantul, tentang duniawi. Ayo saudara-saudaraku, itu kan munafik, itu kan klise. Ya kemarin, tapi hari ini saudara, ini firman yang kuat buat saudara. Hendaknya kita tertemplak dan kita sadar. Karena firman Tuhan memang bermanfaat untuk menginsafkan, menyadarkan, menegur, menasihati, bukan meninak bobokkan, bukan membuat manusia dagingmu lebih kuat dan rohmu tidur, tetapi sebaliknya, firman yang benar mematikan daging saudara dan membangkitkan manusia roh saudara. Haleluya! Sehingga kita bisa berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Kita boleh menjiwai, menyanyikan, tetapi harus dihidupin saudara-saudaraku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Mungkin hari ini saudara dengarkan kebenaran ini. Engkau susah, engkau ada problem yang belum menemukan jalan keluar. Mungkin tubuhmu lagi lemah. Engkau akan berkata, Tuhan, tidak apa-apa Tuhan. Jangankan problem dan apa yang aku alami hari ini, sekalipun dagingku dan hatiku habis sirna, tetaplah Engkau Yesus bagianku selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya.
Jangan menilai kekristenan itu benar dari kefanaan atau apa yang kelihatan. Jangan menilai kekristenan dari omongannya orang yang mengaku Kristen. Hei, kau jangan ngomong terlalu besar. Jangan sampai omonganmu menutupi dirimu yang berbohong. Kamu itu Kristen hanya gede ngomong doang. Kamu itu Kristen ngomongmu itu, tapi bukan hidupmu. Omonganmu bukanlah kualitas hidupmu. Kamu ngomong aku bisa ini, aku bisa itu, aku ini itu. Kamu banyak yang kamu bicarakan, tetapi itu bukan kamu, itu hanya ngomonganmu. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus, kamu hari-hari bilang, ini sebagian besar banyak orang yang kita lihat di sekeliling kita, puji Tuhan, aku diberkati, omset naik, karir naik, prestasi naik. Padahal kamu puji setan. Loh, kok bisa Pak? Ya, kamu dulu puji Tuhan, rajin ke gereja. Sekarang kamu puji setan karena kamu tidak pernah atau sudah jarang ke gereja. Karena kamu merasa sudah diberkati Tuhan, padahal setan memberkatimu. Mikir sebelum telat, saudara-saudara. Banyak hamba Tuhan yang sudah lupa dia adalah hamba, karena hari ini tingkahnya sudah seperti bos besar. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, Yesus guru agung kita, teladan hidup kita, dia rendah hati, saudara. Paulus rasul yang paling banyak menulis surat dalam perjanjian baru, dia pernah menulis dalam Kisah Rasul 20:19, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan. Saudara-saudara, apakah itu masih ada dalam kekristenan hari-hari ini? Karena nilai Kristen hari ini yang ada di zaman sekarang, semakin hamba Tuhan itu angkuh dan sombong, semakin segan jemaat-jemaatnya, semakin bangga jemaat-jemaatnya. Tapi semakin hamba Tuhan rendah hati seperti Tuhan Yesus, rata-rata hidupnya sederhana. Tidak banyak orang mau datang ke sana karena mereka merasa bukan kelas saya. Tapi kalau dia membangun gedung-gedung yang besar, lagaknya kayak bos, orang malah suka. Ini kan sudah terbalik, saudaraku. Yesus ajarkan rendah hati, Rasul ajarkan rendah hati di dalam melayani Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh merenungkan makna kehidupan Yesus, kekristenan sejati. Saya sebagai hamba Tuhan pun menyadari ini tidak mudah. Dengan kondisi penyedia fasilitas hari ini, bagaimana bisa hamba Tuhan rendah hati jika setiap ibadah maunya duduk di kursi VIP, di kursi yang empuk, yang paling depan? Yang Tuhan mau adalah kita senantiasa menyadari kita adalah hamba, bukan bos, saudara-saudara. Lebih tepatnya, duduklah di belakang, layani umat-umat yang hadir, doakan mereka, bukan seperti bos, artis, motivator. Lalu ketika mereka sudah datang duduk semuanya, layanilah semua dengan kasih. Sekarang kan banyak hamba Tuhan yang susah diketemuin. Duduk depan, mau nyalaman pun susah. Ayo, kembali. Saya ngomong gini gak ada keuntungan sama sekali. Tetapi sebagai juru bicara Tuhan, saya menyampaikan kebenaran. Ya, kebenaran yang Tuhan mau. Paling tidak kalau saudara-saudara bisa menerima ini,
saya mendapat pahala dari surga. Bagaimana hamba Tuhan bisa rendah hati jika kemana-mana minta dihormati layaknya ketua partai? Bukankah Tuhan berfirman yang terkecil adalah yang terbesar? Hamba-hamba Tuhan hari ini hanya gampang ditemui jemaat kaya dan ogah bertemu jemaatnya miskin. Kalau saya sendiri, puji Tuhan, sebagai gembala tidak bermaksud untuk membenarkan atau menyalahkan, tapi bahwa saya jemaat kaya, jemaat miskin, kalau hidupnya tidak di hadapan Tuhan benar, tegur. Tidak pilih-pilih saudara, karena di hadapan Tuhan dan di mata saya itu semua jiwa yang berharga, jiwa yang sama. Tidak serta-merta karena dia kaya kita nggak tegur, tidak. Kaya miskin itu ukuran kefanaan, tetapi mengenai kebenaran firman Tuhan berlaku rata bagi setiap manusia. Karena kita sadar manusia ini terbatas, perlu diingatkan. Dan kalau misalnya konsep kita udah salah, yang miskin dicampakkan, yang kaya dielus-elus, maka saudara-saudaraku, kapan tabiat dosa, kapan karakter monster jahat manusia itu bisa ditekan, dimatikan, diubahkan. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, pemimpin gereja hari ini tingkahnya sudah banyak kayak gangster, padahal mereka lupa. Ya, saya ngomong gini kan diri saya sendiri, saudaraku. Saya juga ingatkan diri saya. Saya berkali-kali ngomong gini, mengingat agar saya tenggelam di dalam firman ini. Tugas utama saya dan saudara-saudara hamba Tuhan itu kasih makanan rohani bagi jemaat Tuhan. Jadi teladan. Karena Yesus ada di surga, maka hari ini kitalah hamba Tuhan. Saya berbicara dalam kapasitas hamba Tuhan, ini di area saya, maka saya mengajak hamba-hamba Tuhan yang lain. Kitalah teladan Tuhan Yesus di bumi ini. Karena kita menghidupi dan mengajarkan firman Yesus. Jangan lagi merasa bahwa jemaat itu hanya sekedar penggembira. Maka setiap minggu disiapkan panggung gembira dengan suguhan artis ibu kota. Maka tidak heran kalau hari ini banyak pendeta-pendeta mirip artis aktor metropolitan, saudara-saudara. Ya, pernyataan atau firman atau kebenaran ini, jika bukan Anda ya tidak usah panas lah ya. Jika Anda merasa, ya tundukkan kepala dan menyesallah. Namun kalau itu benar Anda, ya memang tujuan firman Tuhan ini untuk itu, maka bertobatlah sekarang juga dan tidak perlu membuka acara debat. Semua berpulang kepada hati nurani. Maukah Anda kembali kepada ajaran Tuhan Yesus yang murni, bahwa setiap orang yang mau menjadi pengikutku, muridku, ia harus melepaskan segala sesuatu, termasuk kesombongan, termasuk arogansinya, termasuk hidup duniawinya. Dan mari kita kembali hidup sebagaimana Tuhan memanggil kita orang-orang berdosa menjadi orang yang percaya, yaitu seorang Kristen yang sejati, pengikut Tuhan, hidup dalam rendah hati dan menghamba. Mari kita berdoa. Bapa, kalau hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, ini adalah sebuah kado yang baru yang boleh kami terima hari ini. Kami akan buka, kami akan kenakan, dan kami tahu ini untuk kami, bukan untuk orang lain. Sebab kami sudah menjadi orang Kristen. Tetapi kami sadar kekristenan bukan perihal pindah agama, tetapi bagaimana kami mengenakan kehidupan dari Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa kami, baik kami sebagai orang percaya jemaat Tuhan, maupun kami sebagai yang terpanggil hamba-hamba Tuhan yang melayani Injil, gembala, dan pemberita kabar baik. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sudah melupakan status kami adalah hamba Tuhan, dan hamba adalah melayani Tuhan dan sesama. Ampuni kami Tuhan, kami bertobat hari ini,
Kiranya Tuhan menolong kami supaya Roh Kudus memperbaharui setiap hati kami. Dan kami mau Tuhan, di hari yang Tuhan masih beri kesempatan, kami mau berubah untuk hidup sebagaimana Tuhan Yesus kehendaki kami hidup. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa-Ku yang di surga. Amin.